Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Busri Rizky dengan NIM 2207369. Di sini saya akan membuat rangkaian Arduino dengan kontrol motor berbasis sensor suhu, TMP, sensor suhu, dan potensiometer, serta pemantauan melalui relay dan motor DC. Nah, rangkaian ini cocok untuk sistem kendali suhu dan kecepatan, misalnya pada kipas otomatis atau sistem pendingin pintar. Nah, langsung saja di sini saya akan membuat rangkaiannya melalui uh, website itu tinkercad.com. Sini kita bisa membuat akun terlebih dahulu. Jika sudah ada akun seperti saya, langsung saja kita pergi ke collection, kita pergi ke design, bikin create, pilih circuit. Nah, di sini untuk rangkaiannya kita memerlukan yang pertama itu kita sediakan dulu breadboard-nya. Setelah itu kita butuh Arduino. Kita cari di sini all. Dari Arduino, ini Arduino, tekan di sini. Setelah itu kita butuh baterai 9 volt. Cari ini baterainya. Di sini kita bisa mengatur posisi. Nah, selanjutnya kita butuh uh, kita butuh power control ini. Kita pilih small signal and MOS ini. Jadi di sini on saja dulu. Setelah itu kita membutuhkan dioda. Membutuhkan dioda. Ini ada dioda. Setelah itu kita butuh multimeter ini. Kita butuh dua. Kita butuh DC motor. Kita butuh 3 DC motor. Dan ini juga butuh multimeter. Ini tidak butuh lagi. Sorry, kita butuh baterai. Ini baterai satu. Oke. Sini kita butuh potensiometer juga. Ini kita butuh fotoresistor. Kita butuh slide switch. Oke, semua bahannya sudah ada. Nah, baik, di sini kita taruh transistornya di sini. Potensiometernya kita posisikan di sini. Nah, jika sudah, kita akan membuat posisi dari motor DC-nya. DC-nya bisa kita posisikan di sini saja. Satu, sini, satu. Oke. Nah, di sini kita akan membongkar rangkaiannya. Kita akan membungkukkan positif baterai ini ke papan sirkuitnya. Ini warnanya kita ubah merah, dan kabel metam itu adalah negatif. Di sini. Oke. Nah, jika kabel ini sudah, maka kita akan menghubungkan, atau ini kita taruh terakhiran aja. Nah,
kita akan menghubungkan motor DC-nya mungkin terlebih dahulu, atau mungkin kita akan membuat ini saja dulu. Dari dioda ke sini. Oke, ini sudah dari dioda ke motor DC, dan dari dioda ke resistor tadi, atau MOSFET tadi ini. Taruh di sini. Oke. Nah, sudah dari ini ke MOSFET. Selanjutnya kita akan mengambil terminal G ini, terminal G transistor ini, kita hubungkan ke bagian Arduino pin ini 9 ini. Oke, kita siapkan. Nah, ini. Oke. Nah, kita terminal gini kita hubungkan ke minus 9. Selanjutnya kita akan menghubungkan kaki S-nya ini ke menuju ground. Groundnya kita ambil di sini saja. Ini dihubungkan ke minus dari baterai. Oke, selanjutnya kita akan pergi ke potensiometer ini. Kita akan menarik garisnya. Pertama, kaki pertama ini kita hubungkan ke ground. Mungkin untuk kabelnya kita ubah warna hitam. Ini juga warna hitam. Ini masuk sini kita ubah saja warnanya warna hijau. Dari sini kita ubah warna biru mungkin. Nah, sudah. Ini juga warna hijau, green. Karena berbeda kita kasih warna orange. Baik, selanjutnya kita akan menghubungkan kaki 3 dari potensiometer ini ke ini menuju ke Arduino yang bagian pin Arduino A0 ini. Oke, saja pilih sini. Oke, kita ulang. Nih. Oke, warnanya kita ubah. Kita ubahkan warna biru saja. Setelah itu kita akan menghubungkan kaki ketiganya lagi. Nah, untuk kaki 3 ini kita menghubungkannya ke Arduino pin 5 volt ini. Oke, di sini warnanya biru saja. Oke. Nah, untuk selanjutnya jika kita akan mengambil ground dari Arduino ini, pin yang ini menuju ke ground.
menuju ke sini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk merangkai tradisinya. Nah, bagian positif dari multimeter ini kita ambil langsung ke try positif try. Oke, untuk warnanya merah. Nah, untuk yang hitamnya kita kita sambung ke tradisi bagian merah ini, positif tradisi. Kita ubah warnanya, kita ubah warna hitam saja. Scan kabelnya. Nah, jika sudah, maka multimeter yang selanjutnya yaitu positifnya kita sambungkan ke positif lagi. Ubah warnanya warna merah. Dan untuk yang hitam langsung ke negatif motor DC-nya. Ini. Oke, siap. Nah, ini rangkaian untuk yang motor DC pertamanya. Selanjutnya, kita akan membuat ini sepertinya salah. Ini harusnya ke sini. Oke. Langkah selanjutnya kita akan rangkai yang motor di sini. Mungkin kita akan membuatnya di sini saja. Oke. Nah, kita menggunakan slide switch di sini. Baik, di sini kita akan menghubungkan motor DC yang kedua ini. Nah, di sini kita ada slide switch. Untuk kaki pertama dari slide switch ini kita hubungkan ke positif baterai. Seperti ini. Nah, kita ubah menjadi merah. Nah, ini kita ubah menjadi merah kabelnya. Nah, untuk kaki keduanya dari slide switch kita hubungkan ke motor DC-nya. Seperti ini. Untuk negatif dari baterai kita posisikan ke negatif dari motor DC-nya. Ini. Kemudian kita ke yang motor DC ketiga. Untuk motor DC ketiga ini kita menggunakan fotoresistor. Nah, di sini kaki pertama dari terminal satu ini kita hubungkan ke positif baterai. Warnanya, warna kabel kita ubah warna merah. Untuk kaki terminal 2 ini kita hubungkan ke terminal 2 motor DC motor. Nah, untuk terminal 1 DC motor kita hubungkan dia ke negatif baterai. Seperti ini. Warnanya kita ubah warna hitam. Nah, di sini kita sudah memiliki rangkaiannya. Langkah selanjutnya kita akan memasukkan kode atau codingannya, programnya.
Baik, sini kita langsung saja masukkan kodenya. Start. Kita pilih di sini kode, pilih kode. Ini kita pilih teks. Kita masukkan kodenya ya. Baik, di sini kita hubungkan terakhir itu negatif baterai menuju ke papan sirkuit ini. Warnanya menjadi hitam. Oke, setelah kode tadi dimasukkan, kita start simulation untuk melihat bekerja. Nah, di sini bekerja. Kita lihat di sini. Di sini bisa kita baca tegangannya. Voltnya yaitu 700 volt di 1300 rpm, dan untuk ampernya itu 11,9 sampai 12. Oke. Di sini kita bisa menaikkan potensinya, tegangannya. Di sini terlihat PM-nya juga bertambah jika kita putar ini tensionya. Oke, kita lihat rangkaian yang bawahnya. Di sini juga berputar. Nah, jadi ini rangkaian yang telah saya buat. Di sini ini adalah rangkaian kendali otomatis kipas pendingin ataupun uh, kipas pendingin. Jadi rangkaian ini adalah sistem kendali kecepatan motor DC yang menggunakan sensor analog seperti potensiometer ini. Nah, jadi dan Arduino tadi. Sistem ini mengontrol motor transistor, melalui transistor NMOS ini, dan mengambil input dari sensor analog untuk menentukan tingkat PWM yang akan dikirim ke motor. Di sini. Komponen utama dari rangkaian ini yaitu ada Arduino Uno, mengontrol dan membaca sensor, serta mengeluarkan sinyal PWM. Kedua yaitu ada potensiometer, yang ini, biru. Ini berfungsi untuk sebagai sensor input analog yang dihubungkan ke pin A0 pada Arduino Uno. Nah, yang ketiga itu ada transistor NMOS ini yang digunakan sebagai saklar elektroniknya untuk mengatur on-off dan kecepatan motor DC. Yang keempat itu ada motor DC ini. Nah, motor DC ini sebagai aktuator yang kecepatannya dikendalikan berdasarkan sinyal PWM dari Arduino Uno. Yang kelima itu ada baterai. Baterai ini sebagai sumber daya eksternal untuk motor, karena motor memerlukan arus lebih tinggi dari yang biasa diberikan oleh Arduino Uno. Nah, dari cara kerja rangkaian ini yaitu input sensor analog dibaca oleh Arduino Uno. Kedua, nilai sensor ini akan diproses, diubah dari skala 0 sampai 1023 ke 0 sampai 255. Jadi menggunakan function yang ada di codingannya tadi ini. Yang ketiga itu Arduino ini setelah mengolah sinyal tadi, mengirim sinyal PWM kembali ke transistor ini. Nah, sinyal PWM yang dikirim ke pin digital 9 ini, pin 9 ini dari transistor. Transistor bertindaknya sebagai saklar variabel yang membuka
atau menutup arus ke motor. Jadi dari sini dia akan membuka atau memutus arus ke motor, tergantung pada sinyal yang diberikan. Yang keempat ada transistor. Nah, yang mana sumber daya motor dari baterai 9 volt tidak langsung ke Arduino, tapi ke drain atau ke dalam transistor. Nah, ketika gate aktif, transistor mengalirkan arus dari drain ke source dan motor pun menyala. Semakin besar sinyal PWM, maka semakin cepat motor berputar. Seperti ini. Jika semakin besar kita ini sinyalnya, maka motor akan berputar lebih cepat. Ini terlihat angka RPM yang bertambah 3000 RPM dengan tegangan itu 1,7 volt. Nah, jadi fungsi utama rangkaian ini yaitu mengontrol kecepatan motor DC menggunakan input dari sensor analog. Sensor analog ini sebagai inputnya. Dengan Arduino sebagai pengolah dan NMOS sebagai penguat dayanya. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai rangkaian sensor sistem kendali kecepatan motor di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.